Udahin sedihnya. Udahin bingungnya. Yang harus kamu lakukan itu cari jalan keluar. Bukan bergalau-galau ria. Kamu merasa hidup ini berat banget. Kayak semua masalah datang bersamaan. Hutang numpuk. Keluarga berantakan. Kerjaan gak jelas. Dan di tengah semua itu kamu mikir, kenapa hidup gue begini? Hari ini gue mau ajak kamu ngobrol soal sesuatu yang sering orang anggap cuma ilmu fisika. Padahal sebenarnya bisa banget kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Namanya hukum relativitas. The Law of Relativity. Einstein bilang, hukum relativitas itu intinya, semua hal di dunia ini relatif. Artinya tergantung sudut pandang kita. Sesederhana gini. Ketika kamu merasa hidupmu berat, coba lihat di luar sana. Ada yang lebih berat. Ketika kamu ngerasa gagal, ada yang bahkan gak pernah sempat mencoba. Ketika kamu merasa miskin, ada yang bahkan gak punya tempat tinggal. Tapi, jangan salah paham. Gue bukan mau ngajarin kamu pasrah dan gak berjuang. Justru gue mau bilang gini. Hukum relativitas ngajarin kita supaya kita gak terjebak di kubangan masalah kita sendiri. Kita harus lihat masalah kita dengan sudut pandang yang lebih luas. Sekarang, kita tarik ke ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 56. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bayangin, ini bukan cuma janji, tapi pola hidup yang Allah ciptakan. Setiap kesulitan selalu bawa potensi kemudahan. Masalahnya, kita kadang gak sabar. Kita pengen semua langsung kelar sekarang juga. Padahal, Allah gak janji instan. Allah janji ada jalan. Asal kita mau nyari. Leluhur kita juga gak kalah bijak. Dalam pepatah Jawa ada bilang, urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya, selama kita hidup, kita harus jadi cahaya. Buat diri sendiri dan orang lain. Bahkan pas hidup lagi gelap-gelapnya sekalipun. Sekarang mari kita ngomong jujur soal hutang. Berapa banyak dari kita yang terjebak utang? Karena pengen kelihatan keren. Pengen diakui. Pengen terlihat sukses di mata orang lain. Padahal, di dalam hati kita kering kerontang. Relativitas di sini ngajarin begini. Apa yang kamu anggap penting sekarang, mungkin nanti nggak penting-penting amat. Apa yang kamu anggap memalukan sekarang, bisa jadi pelajaran paling berharga di masa depan. Apa yang kamu anggap gagal sekarang, bisa jadi batu loncatan terbesar kamu nanti. Ingat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir yatim piatu. Hidup miskin di Mekah. Dicaci maki. Dihina. Dilempari batu. Tapi beliau nggak berhenti. Beliau terus bergerak. Beliau tahu, penderitaan beliau itu relatif dibanding misi besar yang beliau bawa. Dulu, nenek moyang kita juga punya cara melihat masalah. Bukan dengan mengeluh, tapi dengan menerima. Lalu mencari jalan keluar. Orang Jawa bilang, sabar lan rimo iku ngundang berkah. Sabar dan menerima itu mengundang berkah. Kalau sekarang kamu lagi bangkrut, lagi dihimpit utang, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Apalagi Tuhan. Coba tanyakan dulu, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Apa kesalahan gue kemarin? Siapa yang bisa gue minta bantuan? Apa gue udah usaha semaksimal mungkin? Karena begini, relativitas ngajarin kamu melihat masalah dari perspektif lain. Ajaran agama ngajarin kamu menemukan makna di balik masalah. Ajaran leluhur ngajarin kamu untuk tetap rendah hati. Dan gak sombong waktu senang. Dan gak putus asa waktu susah. Gue mau cerita sedikit. Ada seorang teman gue. Sebut aja namanya Budi. Dulu dia pengusaha lumayan sukses. Punya rumah bagus. Mobil bagus.
Tiba-tiba usahanya bangkrut. Hutang miliaran. Dia hampir gila. Tiap hari mikir. Minum obat tidur supaya nggak stres. Tapi satu hari, dia duduk sendiri di masjid. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, kalau memang aku harus jatuh, ya aku terima. Tapi jangan biarkan aku jauh dari MU." Dari situ dia mulai nyicil. Bayar hutang satu demi satu. Dia jual mobil. Dia jual rumah. Dia kerja serabutan. Bahkan jadi sopir online. Sekarang dia sudah bangkit lagi. Gak sekaya dulu. Tapi jauh lebih tenang. Dan yang paling penting, dia gak lagi ngejar pengakuan orang. Teman-teman, masalah percintaan pun begitu. Kadang kita ngerasa gagal karena cinta kita ditolak atau disakiti. Padahal, dalam perspektif relativitas, itu cuma satu bab kecil dalam hidup kamu. Dalam Islam kita diajarkan sabar, tawakal. Kalau jodoh nggak kemana. Kalau bukan jodoh, nggak bakal dipaksakan. Dan soal pencarian makna hidup. Gue sering nemuin orang yang kerja banting tulang, tapi kosong di dalam. Merasa nggak berarti. Merasa nggak ada gunanya. Padahal makna hidup itu nggak selalu soal uang, jabatan, atau popularitas. Kadang makna hidup itu sesederhana. Jadi orang baik buat orang di sekitar kita. Membantu tetangga yang kesusahan. Mendoakan teman yang sakit. Memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya, ibadiyalladzina asrafu, ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bayangin, betapa besar kasih sayang Tuhan kita. Masalah kamu sebesar apapun, jangan pernah merasa nggak ada harapan. Leluhur kita juga percaya. Jer Basuki Mawabea. Keberhasilan itu butuh pengorbanan. Kalau kamu mau berhasil, ya siap-siap berkorban. Waktu, tenaga, kadang harga diri. Tapi, kalau kamu ikhlas dan sabar, hasilnya akan datang pada waktunya. Sekarang, gue mau kamu ambil napas dalam-dalam. Tarik. Hembuskan. Tanya ke diri sendiri. Apa yang bisa gue syukuri sekarang? Siapa orang yang masih ada di samping gue? Apa langkah kecil yang bisa gue ambil hari ini? Kita sering nunggu kondisi sempurna baru mau gerak. Padahal, justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar jadi kuat. Sekarang dengar baik-baik. Kamu gak sendirian. Kamu gak gagal. Kamu cuma lagi belajar jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan terakhir, gue mau bilang, kalau kamu merasa terinspirasi dari obrolan ini, kalau kamu merasa ada sedikit cahaya yang gue bisa kasih buat hidup kamu, jangan lupa follow, subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Biar makin banyak orang yang kebantu. Kadang kita nggak tahu siapa yang lagi butuh dikuatkan hari ini. Ingat, hidup ini relatif. Masalahmu bukan akhir. Selama kamu masih mau jalan, selama kamu masih mau nyoba, pintu akan selalu terbuka.